gimana kita tahu kencing bercabang yang dialami seseorang ini bahaya atau tidak gitu, Dok? Ya, jadi kalau kencing bercabang itu terus terang tadi saya sampaikan itu pasti menyempit itu. Infeksi yang seseorang itu bisa alami, infeksinya kenapa sih, Dok, kok bisa terjadi infeksi itu awal-awalnya? Ya, jadi kalau infeksi-infeksi biasa, insya Allah nggak apa-apa deh. Yang paling berat itu biasanya penyakit kelamin. Kecuali infeksi itu bisa karena trauma, Mbak. Trauma ada yang macam-macam ya, mungkin tadi benturan ya, benturan. Terus kemudian infeksi, berdarah infeksi, tapi penyelesaiannya, penyembuhannya tidak baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Bonto 99,4 FM, Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa, ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di recabuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Kembali pemirsa, kita berbincang dalam bincang siang tentang ilmu urologi, dan kali ini kita akan bahas bersama-sama masalah kencing bercabang pemirsa. Nah, biasanya aliran urin itu hanya satu pancaran lurus ya, tapi ternyata suatu hari saat sedang berkemih ada nih yang mendapati aliran kencing yang bercabang. Tentu saja pemirsa, kondisi ini membuat kita tuh bertanya-tanya sekaligus was-was gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok bisa kencingnya jadi bercabang? Nah, mari pemirsa kita bahas bersama saja ya dengan Dr. HR Danarto, SPB SPUK. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Danarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter siang hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di hari Selasa. Hari ini kita bahas kencing bercabang ya dokter. Baik, ya. Ini bikin orang was-was gitu kan. Tapi sebenarnya kencing bercabang itu apa sih, Dok? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita pegang selang, ada airnya yang mengalir gitu, selangnya kita pencet, pasti nyabang gitu. Artinya saluran itu pasti ada nyempit. Oh. Jadi kalau kita pencet selangnya kan jadi nyabang terus banter gitu tuh. Nah itu sama. Saluran kencing itu ya kayak gitu. Jadi di situ pasti ada yang nyempit. Maka pancarannya bercabang dan kuat, biasanya gitu tuh. Nah, bersama yang saya hormati, memang topik ini bagus sekali karena seringkali kita tidak membayangkan bahwa itu akan berakibat yang lama. Bersama yang saya hormati, apa toh yang seringkali kalau laki-laki biasanya itu bercabang itu mungkin infeksi dulunya ya. Misalnya kalau itu infeksi saluran kencing karena penyakit kelamin itu ya, itu baru berefek 10 tahun. Misalnya itu kejadiannya pada umur 20 gitu ya, itu baru ada efek umur 30. Gitu. Jadi misalnya yang saya hormati, mungkin remaja-remaja hati-hati. Karena itu infeksi nggak tersembuhkan dengan baik, nanti 10 tahun kemudian ya kayak gini nih, bercabang pipisnya. Sehingga itu perlu perbaikan. Nah, perbaikannya itu tidak sederhana. Perbaikannya itu dulu beranggapan orang itu ada yang namanya dengan pakai endoskopi gitu ya. Itu kalau pendek boleh. Ya kira-kira setengah senti itu nggak apa-apa, tapi kalau itu panjang maka kita harus mengganti selangnya itu. Kita buatkan selang lagi supaya alirannya baik lagi, lancar lagi,
Nah, resiko apa sih yang akan kita temui kalau itu nggak lancar kan gitu? Satu adalah sering infeksi pasti, ya kandung kencingnya infeksi, atau kalau lebih berat lagi, maka nanti reflux, nanti kencing yang di kandung kencing itu meluap ke ginjal gitu ya. Nah, akibatnya fungsi ginjalnya tidak bagus, menurun. Nah, itu seringkali orang datang ke kami itu adalah kok saya lemas, mual muntah, kok pucat. Nah, itu sudah ada efek samping karena tadi penyempitan itu. Nah, seringkali kita terfokus pada ginjalnya yang loh kok kreatinnya naik, kok ureumnya naik. Nah, kita terfokus sana, padahal ujung itu terjadinya itu adalah di saluran kencing yang bawah tadi. Nah, seringkali itu diobati sampai dicuci darah dan sebagainya, sementara yang bawah tidak dibetulin, ya terus nanti akan namanya gagal ginjal kronis begitu, Mbak Ica. Oh, tapi Dok, ini gimana? Kita tahu kencing bercabang yang dialami seseorang ini bahaya atau tidak gitu, Dok? Ya, jadi kalau kencing bercabang itu terus terang tadi saya sampaikan, itu pasti menyempit itu. Salurannya menyempit. Nah, kalau salurannya menyempit, tadi saya sampaikan bahwa itu proses infeksi sudah 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kalau sudah ada efek yang gitu itu pasti sudah berjalan lebih dari 5 tahun infeksi itu. Sudah berjalan. Maka segeralah datang ke dokter. Itu kalau di rumah sakit Alur kita ada alat namanya uroplometri. Tinggal pipis aja, nanti profilnya itu kayak apa. Jadi kecepatannya, semburannya dalam 1 menit itu berapa, dalam 1 detik berapa, itu ada tergambar nanti. Oh, ini nyempit, oh ini masalahnya apa, itu bisa kita lihat. Nah, kalau itu tidak punya alat itu, maka caranya dilakukan uretrografi. Jadi nanti difoto, dimasukkan kontras gitu, nanti difoto, nanti uretrografi itu bisa melihat oh seberapa sih sempitnya. Nah, begitu. Oh, gitu. Iya. Tapi untuk awal infeksi yang seseorang itu bisa alami, infeksinya kenapa sih, Dok, kok bisa terjadi infeksi itu awal-awalnya? Ya, jadi kalau infeksi-infeksi biasa, insya Allah nggak apa-apa deh. Yang paling berat itu biasanya penyakit kelamin. Penyakit kelamin? Iya. Oh. Ya, itu. Jadi seringkali itu dianggap sepele. Udah diobatin, oh udah hilang. Udah kencingnya udah hilang gitu. Oh, tapi itu dampaknya baru 10 tahun yang akan datang. Dampaknya itu. Nah, maka biasanya yang saya hormati, kalau terjadi gitu segera diobati yang tuntas. Karena kalau itu kuman sudah hilang, diobati tuntas, maka jaringan dinding itu tidak rusak. Oh, gitu. Nah, itu masalahnya kan kuman terus, jaringan itu akan rusak terus, berjalan sampai 10 tahun kecil gitu Mbak Ica. Oke, jadi ada salah satu yang menjadi pemicu adalah penyakit kelamin gitu ya, Dok, biasanya ya? itu. Biasanya itu. Berarti ini ya berganti-ganti pasangan gitu ya, Dok ya? Bisa jadi. Gitu, bisa jadi. Tapi ini, Dok, Ica pernah baca apakah sunat dan tidak sunat itu juga bisa menjadi pemicu kencing bercabang itu, Dok? Wah, ya. Jadi memang kalau infeksi itu di depan, jadi namanya depan itu namanya prepudium, yang dipotong itu namanya prepudium kulit itu ya. Kalau sunat itu yang dihilangkan itu. Nah, itu seringkali memang prepudiumnya yang infeksi sehingga ngecil. Ngecil. Nah, itu biasanya terjadi pada anak-anak biasanya. Anak-anak. Sekali muncul itu maka seperti namanya pimusis ya, kecil itu sehingga banter nyabang gitu. Nah, itu yang seringkali diketahui ibunya, anaknya kok sering panas. Nah, ini. Oh, demam gitu. Demam. Ya, demam. Wah, diobati sembuh, demam sembuh. Mungkin barangkali ditanya, dilihat titiknya itu. Kok nek pipis kok ngene, kok ngeden, lendung gitu lah. Itu waspada. Nah, kalau masih anak gampang sih disunat aja selesai. Nah, tapi kan ada yang tidak mau sunat. Iya, itu lebih rentan ya, Dok ya, kalau nggak sunat tuh. Betul, saya dapat 32 tahun baru sunat itu. Karena ada komplikasi ini. Oh, karena ada komplikasi baru disunat gitu ya, Dok ya. Iya. Ya, terus kenapa kok baru sunat?
Ya biasanya kami tidak pernah sunat semuanya. Oh iya, wajib kalau gitu nggak sunat ya. Ya, pilihan ya dok Pilihan, ya, nggak bisa jawab deh dok. Nggak bisa jawab. Oke. Iya, iya. Oke, Ya. tapi dok, kapan nih seseorang sebaiknya langsung memeriksakan ke dokter? Bisa nggak sih dok, yang kan ini rentan 10 tahun nih udah lama banget. betul. Nah bisa nggak kurang dari 10 tahun kita tahu bahwa oh kita punya infeksi, Masalah, iya. masalah Ya. dan harus ke dokter. Nah itu kapan dok? Iya. Klunya itu gini, kalau ada infeksi itu sekali diterapi itu harus hilang. Oh. Maka terapinya harus adekuat, harus cukup. Mm-mm. Nah, ketika itu dia dalam waktu yang dekat, Mm-mm. dia tidak berhubungan, tidak apa-apa, loh kok infeksinya masih ada lagi. Mm-mm. Nah, ini harus waspada. Ini harus diselesaikan. Maka mencari satu pertolongan di mana orang yang kompeten untuk memberikan terapi. Mm-mm. Akibatnya nanti tidak terjadi struktur itu tadi. Tidak Oh. mengecil itu. Tidak menyempit itu Iya, tadi ya dok ya. betul, gitu. Tapi apa semua kencing bercabang itu selalu penyempitan ya? Nah, ini pinter banget, semakin pinter ini. Waduh, betul. Lebih setahun jadi makin pinter ya. Iya iya. Ya, jadi kecuali infeksi itu bisa karena trauma, Mbak. Mm-mm. Trauma ada yang macam-macam ya, mungkin tadi benturan ya, benturan. Terus kemudian infeksi, berdarah infeksi, tapi penyelesaiannya, penyembuhannya tidak baik ya. Mungkin dikasih antibiotik aja, mungkin istirahat terus ya sudah nggak apa-apa, nggak sakit terus, tapi pipis udah ngitir itu sebetulnya. Kalau trauma itu cepat Mbak, tidak seperti infeksi. Terus akan ngitir, tapi biarin aja, yang penting bisa kencing tuh. Nah gitu loh. Iya. Itu yang sering kali kita temui kayak gitu tuh. Mm-mm. Tapi ada saja Mbak, ini belum lama ini tidak sekedar gitu, tidak sekedar celakaan gitu. Ada yang nggak tahu ya, masturbasi nggak apa, dimasukin barang itu di situnya, Oke. sehingga terjadi trauma. Nah, trauma berdarah menyempit itu nanti. Nah, hati-hati loh, jangan sampai kejadian seperti pasienku itu. Tapi ya mudah-mudahan sudah kembali baik lagi. Iya. Oh berarti traumanya tuh ada yang tidak sengaja, ada justru trauma yang disengaja itu Sengaja, tadi dok ya. betul. Oh, oke baik. Pinter banget.